Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Veronica Abi dengan NPM 33220064, kelas 4B, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas sosiologi pendidikan saya mengenai lembaga-lembaga sosial. Untuk soal nomor 1 dengan bunyi pertanyaan, jelaskan apa itu lembaga sosial. Nah, yang dimaksud dengan lembaga sosial merupakan suatu sistem dengan tata kelakuan atau norma serta hubungan yang memiliki pusat pada aktivitas sosial untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan dasar dalam kehidupan masyarakat dengan cara yang khusus. Untuk nomor 2, bagaimana peran dan fungsi lembaga keluarga. Nah, lembaga keluarga memiliki 4 peranan utama untuk keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama, membina dan membimbing anggota keluarga. Artinya keluarga harus bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anggotanya agar menjadi individu yang berkarakter baik, bermoral, dan bertanggung jawab. Yang kedua, mensosialisasikan nilai-nilai budaya. Nah, keluarga merupakan tempat pertama bagi anak-anak untuk mempelajari nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Orang tua mengajarkan anak-anak tentang bagaimana berperilaku yang baik, menghormati orang lain, dan mengikuti aturan yang berlaku. Yang ketiga, melindungi anggota keluarga. Keluarga bertanggung jawab untuk melindungi anggotanya dari bahaya fisik, emosional, dan sosial. Yang keempat, memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Keluarga harus memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya, seperti membutuhkan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Untuk lembaga keluarga ini memiliki beberapa fungsi penting, yakni yang pertama itu fungsi reproduksi, di mana keluarga berfungsi untuk meneruskan keturunan dan memperluas populasi. Yang kedua, fungsi pendidikan. Keluarga ini berfungsi untuk mendidik anak-anak tentang berbagai hal, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral. Fungsi yang ketiga, ekonomi. Keluarga berfungsi untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya. Yang keempat, fungsi afeksi. Ini berfungsi untuk memberikan kasih sayang, cinta, dan dukungan kepada anggotanya. Fungsi yang kelima itu sosialisasi, berfungsi untuk mensosialisasikan anak-anak tentang bagaimana berperilaku dalam masyarakat. Orang tua harus mengajarkan anak-anak mereka tentang norma-norma sosial dan bagaimana interaksi dengan orang lain. Yang keenam, fungsi berperlindungan. Fungsi ini melindungi anggotanya dari bahaya fisik, emosional, dan sosial. Yang ketujuh, fungsi pemberian status. Berfungsi untuk memberikan status sosial kepada anggotanya. Status sosial seseorang ditentukan oleh status sosial keluarganya. Untuk nomor 3, bagaimana peran dan fungsi lembaga ekonomi. Nah, peran lembaga ekonomi yang pertama itu berperan dalam proses memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pertanian, industri, dan perdagangan. Yang kedua, mendistribusikan barang dan jasa. Artinya, barang dan jasa yang diproduksi perlu didistribusikan kepada konsumen. Lembaga ekonomi seperti koperasi, pasar, dan supermarket berperan dalam menyalurkan barang dan jasa tersebut kepada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Salah satu tujuan utama lembaga ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Lembaga ekonomi membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan membantu mengurangi pengangguran. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pendirian usaha, pengembangan sektor ekonomi kreatif, dan pelatihan keterampilan kerja. Yang kelima, lembaga ekonomi berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatur kegiatan ekonomi dan mencegah terjadinya inflasi, deflasi, dan krisis ekonomi. Nah, fungsi lembaga ekonomi ini meliputi yang pertama, lembaga ekonomi menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melancarkan kegiatan ekonomi seperti pasar dan bank. Yang kedua, lembaga ekonomi menetapkan aturan dan norma yang mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan dengan tertib dan efisien. Contohnya aturan tentang perdagangan, perpajakan, dan ketenagakerjaan. Yang ketiga, lembaga ekonomi menyediakan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti cara memulai usaha, mengelola keuangan, dan hak-hak konsumen. Yang keempat, lembaga ekonomi seperti lembaga peradilan dan lembaga arbitrasi membantu menyelesaikan sengketa ekonomi yang terjadi antara pelaku usaha atau antar pelaku usaha dengan konsumen. Nomor 4, bagaimana peran dan fungsi lembaga politik. Nah, lembaga politik ini merupakan organisasi atau badan yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan kekuasaan dengan mencapai tujuan negara. Lembaga politik ini memiliki beberapa peranan penting dalam menjalankan kehidupan sistem politik dan pemerintahan suatu negara sebagai berikut. Yang pertama, lembaga politik berwenang untuk membuat dan melaksanakan kebijakan negara di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan luar negeri. Yang kedua, lembaga politik bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara. Yang ketiga, lembaga politik berwenang untuk mewakili negara dalam hubungan internasional. Yang keempat, lembaga politik berwenang berperan untuk menyusun dan melaksanakan undang-undang. Hal ini dilakukan melalui proses legislasi yang melibatkan berbagai pihak seperti rakyat, pemerintah, dan badan perwakilan rakyat. Yang kelima, lembaga politik ini berwenang untuk menguasai jalannya pemerintah. Fungsi lembaga politik ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi artikulasi. Lembaga politik berfungsi untuk mengartikulasikan pentingnya rakyat. Hal ini dilakukan dengan menerima aspirasi rakyat dan menyampaikan kepada pemerintah. Yang kedua, fungsi agregasi. Lembaga politik berfungsi untuk mengagregasi kepentingan rakyat. Yang ketiga, fungsi sosialisasi. Lembaga politik berfungsi untuk asosialisasikan nilai-nilai dan norma politik kepada masyarakat. Yang keempat, fungsi rekrutmen. Yang kelima, fungsi pemelihara dan sistem. Lembaga politik berfungsi untuk memelihara sistem politik yang ada. Hal ini dilakukan dengan menyelesaikan konflik politik, menjaga stabilitas politik, dan melindungi hak-hak asasi manusia. Nomor 5, bagaimana peran dan fungsi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini memiliki beberapa peran penting dan fungsi yang sangat penting dalam masyarakat, yakni sebagai berikut. Untuk perannya, yang pertama itu agen sosialisasi, yang kedua
agen perubahan. Yang ketiga, wadah pengembangan potensi. Nah, lembaga pendidikan menyediakan wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Yang keempat, menyalurkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, pembentukan karakter, di mana pendidikan membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur. Nah, fungsi lembaga pendidikan ini yakni yang pertama fungsi manifest. Fungsi ini yang disadari dan dikehendaki oleh masyarakat. Fungsi ini meliputi yang pertama fungsi persiapan, yang kedua fungsi pembudayaan, yang ketiga fungsi pengembangan, yang keempat fungsi penyaluran, yang kelima fungsi integrasi, mengintegrasikan peserta didik ke dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua itu fungsi laten. Nah, fungsi ini yang tidak disadari atau tidak dikehendaki oleh masyarakat. Nah, fungsi ini meliputi yang pertama fungsi pengendalian sosial, yang kedua fungsi reproduksi budaya, yang ketiga fungsi mobilitas sosial, yang keempat fungsi menjaga status quo atau menjaga stabilitas dan kelestarian serta sosial yang ada di dalam masyarakat. Nomor 6, bagaimana peran dan fungsi lembaga agama. Peran dan fungsi lembaga agama ini memiliki peran dan fungsi penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Nah, berikut adalah beberapa peran dan fungsinya. Fungsi manifest atau fungsi nyata sebagai berikut. Yang pertama itu pedoman hidup, yang kedua sumber kebenaran, yang ketiga pengaturan hubungan. Pengaturan hubungan ini mengatur antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia. Yang keempat, manusia dengan alam. Aturan-aturan ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan seimbang. Yang kelima, tuntutan prinsip benar dan salah. Untuk fungsi yang kedua itu fungsi latens atau fungsi tersembunyi. Fungsi ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama, lembaga agama. Yang kedua, lembaga agama membantu karakter dan pendidikan. Yang ketiga, lembaga agama membantu memelihara solidaritas sosial antar umat beragama. Yang keempat, menyelesaikan konflik antar umat beragama melalui mediasi dan dialog. Agen perubahan sosial. Lembaga agama dapat menjadi agen perubahan sosial dengan mendorong umat beragama untuk melakukan tindakan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk nomor 7, bagaimana hubungan antara lembaga keluarga, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga pendidikan, dan lembaga agama. Nah, hubungan antara lembaga-lembaga sosial tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan, saling melengkapi, saling bekerja sama dan bersaing dalam kehidupan masyarakat. Lembaga-lembaga sosial ini dapat menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermoral. Sebagai tambahan, perlu diingat bahwa hubungan antara lembaga-lembaga sosial ini tidak selalu statis dalam berubah seiring waktu, di mana seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan nilai-nilai sosial yang dapat mengaruhi hubungan lembaga-lembaga sosial tersebut. Nah, baik, inilah hasil pemaparan tugas sosiologi pendidikan saya mengenai lembaga-lembaga sosial. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.